Sobat Madang, selamat datang lagi di podcast Madang bersama saya Esther. Podcast materi isi daging. Ya, teman-teman udah 2 bulan nih kita nggak ketemu. Mohon maaf nih sebesar-besarnya nih ya buat semuanya. Bukannya kami malas tapi hanya mager. Oh enggak. Maksudnya ada banyak kegiatan. Ya, alasan klise sih sebenarnya. Tapi setelah 2 bulan ini, di hari yang spesial ini bertepatan dengan rapat koordinasi BLPT, Balai Layanan Platform Teknologi dan Balai Tekom se-Indonesia tahun 2024, kita nyempil nih di serangkaian acara mereka. Langsung saja kepada Pak Wibowo Mukti, Kepala BLPT Kemendikbudristek atau Kemendikdasmen. Nih yang mana nih Pak? Silakan. Sekarang namanya Kemendikdasmen karena baru presiden kita yang dan kementeriannya ya, juga jadi baru. Yang tadinya Kemendikbudristek sekarang dibagi menjadi 3. Betul. Dan kami ada di Kemendikdasmen. Sekali lagi Bapak Wibowo Mukti, Kepala BLPT Kemendikdasmen. Betul ya. Tepuk tangannya dong. Selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak ya. Selama Bapak datang dari tanggal 30, nanti pulangnya tanggal 2 ya Pak. Serangkaian acara ini dari Balikpapan, IKN, sekarang ada di Samarinda teman-teman. Gimana Pak? Capek Pak? Gimana nih serangkaian capek sih acara enggak, ini? Tapi semangat. Tetap semangat ya Pak. Gimana IKN Pak? IKN luar biasa. Luar biasa. Panaskah Pak? Saya nggak ngomong loh. Oh ya. Kena lagi saya kan. Kena selalu luar saya. Luar biasa IKN. Keren. IKN keren ya Pak. Gimana Samarinda baru touchdown. Udah makan Pak ini? Alhamdulillah sudah. Sudah cobain makan. Ikan bakar tadi. Oh ikan bakar. Udah cobain nasi kuning Pak? Belum nanti. Kapan? Oh diajak, saya nunggu diajak ini. Oh nunggu dia. Oh iya. Guys kita ajak tenang Pak, tenang. Siap. Abis nanti ini diajak sama kecap Pak. Ada teman kita kecap. Tenang. Oke. Di sini seperti yang saya bilang, kita selalu dapat feedback. Apalagi kami podcast selalu dapat feedback. Gak usah selama itu sih, setahun ini aja lah Pak. Sebagai kepala Balai BLPT, Bapak adakah pasti setiap program-program Bapak itu kritik dan saran masuk ke Bapak, apakah ada? Ada pastinya. Setiap pekerjaan kami itu pasti ada evaluasi, kritik dan juga saran. Karena itu yang bisa membesarkan kami gitu. Ya. Dan ini kan Bapak tuh selalu mengedepankan yang namanya infrastruktur harus mendukung. Seperti apa maksudnya itu Pak, infrastruktur harus mendukung? Jadi kita ngomong konteksnya dulu ya. Kalau kita ngomong transformasi digital, itu tentu ada beberapa faktor yang harus dipenuhi. Pertama adalah tentunya infrastruktur, ya. Kedua terus adalah kontennya. Ketiga adalah SDM-nya gitu ya. Infrastruktur sendiri bisa dibagi menjadi berapa bagian. Jadi infrastruktur misalkan di satu daerah sudah ada belum infrastruktur listriknya gitu ya. Listrik yang terutama ya Pak. Itu kebutuhan dasarnya ya kan. Betul. Listriknya udah ada gitu kan, baru kita bisa nyalain perangkatnya. Listrik ada, komputernya ada apa enggak gitu kan. Itu juga termasuk infrastruktur gitu. Itu yang perlu diperhatikan juga, infrastruktur. Lalu setelah perangkatnya ada, gawai, gadget, laptop dan lain sebagainya, itu baru di dalamnya lagi infrastruktur softwarenya, aplikasinya ada apa enggak, platformnya ada apa enggak gitu. Platformnya ada, baru kita ngomong kontennya. Kontennya ada enggak? Karena kita ngomongnya udah transformasi digital, tentu kontennya konten digital gitu ya. Baik audio digital, video digital gitu ya, multimedia, interaktif dan lain sebagainya gitu. Nah itu termasuk juga dalam infrastruktur. Infrastruktur tadi udah siap. Terus sekarang tinggal SDM-nya mampu menggunakan infrastruktur tadi, infrastruktur tadi mampu nggak mereka gitu. Kalau nggak, itu yang kita sentuh, kita intervensi gitu. Kita berikan pelatihan, sosialisasi, diseminasi. Nah itu yang kita lakukan gitu. Nah Bapak juga selalu bilang bahwa menyamakan persepsi.
kan kita ini Balai Tekom se-Indonesia. Se-Indonesia. Gimana cara Bapak bisa menyamakan persepsi? Iya. Bahkan saya sama teman-teman setim podcast ini bahkan kadang suka ada yang cekcok, tidak sama persepsinya. Lingkungan makan kecil. Nasi kuning kayaknya. Kami udah kelebihan makan nasi kuning kayaknya, Oh, Pak. kelebihan. Nasi kuning aja pakai kecap sekarang, Pak. Kayak mana? Kecapnya nggak habis-habis lagi. Betul, kayak mana tuh Pak? Menyamakan persepsi Ya, ini. jadi kan ujungnya dari tujuan kita adalah kualitas pendidikan yang maju gitu ya, yang berkualitas, yang meningkat dan lain sebagainya. Itu kan ujung kita. Betul. Caranya kan macam-macam gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, tentu kondisinya itu tidak sama gitu ya. Nah, paling tidak kita harus menyamakan persepsi tadi gitu. Cara untuk melakukan misalkan peningkatan infrastruktur bagaimana caranya gitu ya. Betul. Tentu kondisi di Samarinda, di Balikpapan itu akan beda dengan kondisi yang ada di Papua, di Sumatera, di Jawa, mungkin yang aksesnya lebih gitu. Nah, itu kita saling berbagi gitu. Saling berbagi praktek baik, apa yang dilakukan di Samarinda seperti apa, yang di Jawa seperti apa, apakah yang dilakukan di Jawa bisa diterapkan di Sumatera, bisa diterapkan di Balikpapan dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu kita samakan persepsinya gitu. Jadi kalau sudah ada praktik baik, saling berbagi, itu nanti bisa nggak itu diimplementasikan di daerah mereka masing-masing. Nah, itu makanya kita butuh rakor, butuh ngobrol, butuh jejaring dan lain sebagainya. Untuk menyamakan persepsi tadi tentu dengan tujuan tadi, yang sama peningkatan kualitas pendidikan. Gitu. Betul. Tapi ya Pak, yang saya kalau omongan kan pasti orang bisa ngomong seenaknya kan Pak, selancarnya. Lidah tak bertulang ya. Iya betul, lidah tidak bertulang. Tapi yang mau saya tanyakan adalah apa tindakan dari BLPT sendiri, tindakan ya Pak, bukan omongan ataupun janji, tindakan BLPT sendiri untuk kedepannya. Kan ada kendala bahwa wilayah yang masih blank spot, ada juga masih keterbatasan ketersediaan listrik dan juga kurangnya SDM. Jadi apa tindakan BLPT sendiri kedepannya? Yang bukan sekedar omongan aja. Omongan, setuju. Pak Esther, saya tanya dulu nih, tahu nggak BLPT? Tahu, tapi tahu. untuk kendala jangan Pak, jangan ditantang. Saya agak takut nih. Jadi kita ambil konteksnya lagi nih ya, sebelum menjawab pertanyaannya tadi. Jadi BLPT itu adalah kepanjangannya dulu deh. BLPT adalah Balai Layanan Platform Teknologi gitu. Itu salah satu UPT yang ada di bawah Pusdatin Kemdikbud. Ristek dulu tahun 2022 lahirnya gitu. Nah, tusinya BLPT adalah pertama melakukan jejaring kemitraan. Kita mencari mitra-mitra yang memiliki visi misi pendidikan yang sama dengan kita. Betul. Gitu. Itu pertama. Kedua, kita melakukan distribusi platform yang dikembangkan oleh kementerian dan juga platform yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang kerjasama dengan kementerian. Jadi kita mendistribusikan platform di seluruh Indonesia. Ketiga, memastikan platform tadi dimanfaatkan oleh target kita. Targetnya siapa? Ada peserta didik, ada guru, ada kepala sekolah, dinas pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi kita memastikan distribusinya, manfaatannya itu bisa dipakai oleh semua. Setelah jejaring, kemitraan, distribusi, pemanfaatan, terakhir kita evaluasi. Ya, kita evaluasi seluruhnya. Prosesnya kita evaluasi apakah sudah benar makainya, kekurangannya apa gitu ya. Sehingga tadi kalau Mbak Esther tanya di awal, banyak gak kritik? Banyak. Tentu kritik kan yang membangun konstruktif, pastinya ya, betul, Pak, ya? yang membangun gitu. Ya, jadi itu. Nah, tadi balik ke pertanyaan tadi, tindak lanjutnya apa gitu ya? Tidak hanya sekedar omongan. Kita dengan 4 tusi utama tadi, itu kita melakukan berbagai kerja nyata gitu ya. Salah satunya dengan Balai Tekom se-Indonesia. Kita punya namanya bukan perjanjian ya, namanya program kerja. Ada 8 program kerja di antara kita dengan Balai Tekom se-Indonesia. Nah, itu semuanya kita implementasikan. Salah satunya adalah berkolaborasi menjalankan program-program yang ada di Kementerian Pendidikan gitu, dengan berbagai program diseminasi, sosialisasi, workshop dan lain sebagainya. Itu kita berjalan beriringan gitu. Nah, itu salah satu bukti nyata, tidak hanya omongan. Tidak hanya omongan. Jadi kita menjalankan tusi kita sebagai balai yang ada di
di bawah Pusdatin untuk mengimplementasikan tadi pemanfaatan platform dan lain sebagainya. Oke deh Pak. Itu saja sih sebenarnya. Ya, nggak usah banyak-banyak. Kita obrolan santai kan, Pak. Tapi biasanya sih saya tuh suka ada tebak-tebakan nyeleneh nih, Pak. Boleh enggak? Aman enggak nih saya main tebak-tebakan? Karena kita biasanya ada sesinya ya. Sesi apa namanya, teman-teman? Baik, biasanya kita ada sesi brainstorming atau ice breaking. Ice breaking di sini. Kalau Bapak berkenan kita mainkan ya satu pertanyaan lah ya. Oke deh, kita kalau coba. Bapak mau kasih tebak-tebakan kita juga nggak apa-apa. Kita terima. Iya kan? Saya nggak terima. Nggak diterima nih Pak. Kita tutup nih kalau nggak diterima nih. Diterima nih Pak. Oke, diterima. Oke. Satu aja. Transportasi apa yang romantis? Aduh. Apa tuh? Aduh. Kasih bocoran dong. Transportasi apa yang romantis? Ayo apa? Ya, kita bisa call friend, call family. Aduh. Nah, call siapa aja boleh. Aku nyerah deh. Nyerah semuanya, nggak ada yang mau bantu. Nyerah couple laut. Couple laut. Tolong dibantu ketawa corporate-nya. Tolong. Oke, semuanya terima kasih untuk podcast kali ini. Terima kasih Pak Wibowo. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menunggu podcast Madang selama hampir 2 bulan ini. Tenang, kita akan lebih rajin lagi, lagi mengorek semua ilmu-ilmu yang ada menjadi media pembelajaran untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di the next Madang selanjutnya. Bye-bye.